Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bigatra. Apa kabar teman-teman dan kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya juga mengingatkan bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, apabila teman-teman merasa channel ini cocok untuk saling sharing bersama, untuk belajar bersama di sini, maka silakan klik tombol subscribe. Klik juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan entok dari channel Rusky Bigatra. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mari kita lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman pemirsa dan sahabat semua, beberapa hari yang lalu kami membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang inti daripada pertanyaan tersebut sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan untuk mengelola usaha ternak entok. Apakah kita harus memilih salah satu jenis entok tertentu supaya kita bisa tetap bertahan, atau mungkin barangkali dari manajemen pakan dan pengelolaan serta pemasaran yang perlu kita fokuskan. Jadi kalau menurut kami teman-teman dan sahabat semua, bahwa kesemuanya itu sangatlah berperan penting. Jenis entok juga sangat menentukan sukses tidaknya kita dalam mengelola usaha ternak entok kita. Sebelum kita beternak entok, tentu saja kita harus mengkondisikan di mana kita tinggal, bagaimana pasaran entok di wilayah sekitar, jenis entok seperti apa yang cocok untuk kita beternak di wilayah tersebut, dan kemudian bagaimana stok pakan yang bisa kita dapat, yang bisa kita peroleh dari alam. Kenapa stok pakan atau bank pakan menjadi peran penting untuk sukses tidaknya dalam beternak entok? Jawabannya cukup singkat dan sangat jelas sekali teman-teman. Karena ketika kita berpangku atau bergantung kepada pakan pabrikan, maka yang akan terjadi, teman-teman pasti tidak akan mungkin bisa bertahan untuk mengelola usaha ternak entok kalian. Kenapa? Karena mahalnya harga pakan pabrikan yang nantinya ketika kita hitung-hitungan pada saat panen akan tidak sesuai antara biaya cost atau biaya pengeluaran pakan dengan hasil penjualan. Maka kalimat sederhananya, kalian jangan coba-coba untuk mengharap sukses dalam beternak entok ketika kalian sendiri tidak memiliki sumber pakan yang mencukupi untuk stok pakan entok kita, atau dengan bahasa lain memiliki bank pakan. Bank pakan bisa kita ciptakan sendiri teman-teman, atau bahkan bisa kita budidayakan sendiri. Kita harus kreatif, bahkan harus rajin untuk membuka pola pikir kita, mencari serta menciptakan sumber pakan yang bisa dijadikan sebagai sumber pakan entok. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk budidaya azolla seperti ini. Ini merupakan salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan kreativitas dalam hal penciptaan atau menciptakan sumber pakan entok. Selanjutnya, tanaman seperti apa selain azolla yang bisa kita jadikan sebagai sumber pakan entok? Nah, jadi pada video kita sebelumnya juga sudah kami bahas banyak sekali teman-teman sumber pakan yang bisa kita jadikan sebagai bank pakan entok. Salah satunya kita memanfaatkan dedaunan, yaitu dari daun ubi, daun kates, daun belimbing wuluh, dan enceng gondok serta mata lele. Itu yang dari hijauan teman-teman. Sedangkan yang dari sumber protein hewani juga sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Jika kalian tinggal di persawahan atau perkampungan, tentu kalian tidak asing dengan yang namanya keong sawah. Keong sawah, kijing sawah, serta bekicot itu merupakan salah satu sumber protein hewani yang bagus sekali ketika kita manfaatkan untuk pakan ternak entok teman-teman. Selain ketiga bahan itu bisa kita dapat secara gratis, kijing sawah, keong sawah, serta bekicot juga memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa bagus, luar biasa lengkap untuk pertumbuhan entok. Apakah dengan memiliki sumber pakan atau bank pakan tersebut kemudian kita bisa dipastikan atau bisa dijamin sukses kita di dalam beternak entok? Tentu saja belum cukup teman-teman. Selain kita harus memiliki bank pakan, kita juga harus memahami
cara pemberian pakan bagi entok sesuai dengan usia. Meskipun kita sudah memiliki bank pakan yang cukup melimpah, bukan berarti sumber pakan tersebut bisa sesuka hati kita berikan pada semua usia entok. Salah satunya adalah ketika kita memiliki atau membesarkan entok dari usia DOE seperti ini. Untuk usia DOE seperti ini, maka kita belum bisa menggunakan sumber pakan dari alternatif. Walaupun stok serta persediaan kita sangat melimpah. Untuk anak entok usia 1 minggu atau boleh dibilang 1 hari sampai kepada usia 1 bulan, kita harus menggunakan sumber pakan tetap dari pabrikan. Tujuannya agar pertumbuhan mereka tetap stabil, cepat besar, dan tentu saja sehat. Saran penting dari saya, jangan hanya karena teman-teman ingin mengepres atau meminimalisir biaya pakan sehingga teman-teman sudah memberikan sumber pakan alternatif pada entok usia DOE. Ini jangan sampai terjadi, teman-teman. Dan jika hal ini teman-teman tetap lakukan, maka yang akan terjadi pertumbuhan daripada DOE ataupun anakan entok kalian pasti akan terhambat. Yang pada akhirnya mereka pasti akan kecentet, teman-teman. Ketika anak entok sudah kecentet, maka untuk memperbaikinya sangat sulit dan sangat susah sekali, teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa proses dasar beternak entok adalah dari bagaimana cara kita melakukan perawatan DOE usia 1 hari bisa selamat hingga usia lepas masa pertumbuhan. Ketika kita bisa menyelamatkan atau membuat mereka tetap hidup sampai kepada usia lepas masa pertumbuhan, maka kita tinggal menyelesaikan proses 30% lagi, yaitu membesarkannya hingga panen untuk yang pembesaran. Sedangkan untuk yang pembibitan, bagaimana memproses mereka supaya bisa menjadi indukan yang produktif. Tetapi ketika teman-teman sudah lulus ujian untuk membesarkan anak entok usia 1 hari sampai kepada lewat atau melewati masa-masa pertumbuhan mereka, maka yang akan terjadi untuk kedepannya atau untuk selanjutnya teman-teman pasti akan lebih mudah. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini, bahwa kesimpulan daripada video kali ini adalah kita tidak hanya cukup memiliki bank pakan kemudian bisa sukses dalam beternak entok. Namun percayalah, itu memang bagian daripada cara kita untuk bisa berhasil dan sukses dalam beternak. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ, teman-teman, masih banyak hal yang perlu kita pahami dalam beternak entok supaya kita bisa sukses. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.